Baru-baru ini terjadi lagi kasus yang bersenggolan dengan penistaan agama, yaitu kasus promosi Holy Wings. Kasus ini menambah deretan panjang kasus penistaan agama di Indonesia. Lantas, apa sih sebenarnya penistaan agama itu? Di sepanjang video ini, kita akan kupas konsep penistaan agama selengkapnya. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Masalah penistaan agama itu telah diatur dalam hukum di Indonesia, yaitu pada pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Pelanggaran pasal 156A dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Sekali lagi, 5 tahun penjara loh. Pasal ini juga melengkapi Dekrit Presiden Soekarno nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dengan adanya pasal ini, kita sebagai masyarakat Indonesia diharapkan dapat menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama. Itu dasar tujuannya, saling menghormati. Namun pasal ini pun tak lepas dari kritik dan dianggap pasal karet. Kenapa? Karena dalam KUHP terdapat kekurangan penjelasan mengenai rumusan, pengertian, ataupun kriteria yang menunjukkan suatu tindakan bisa disebut sebagai penistaan agama. Bahkan prosedur pembuktian penodaan atau penistaan agama juga tidak dijelaskan. Meskipun begitu, pasal ini telah membuat beberapa orang dipenjara. Salah satu yang paling heboh adalah kasus Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada 2016 lalu. Tak hanya sampai di situ, baru-baru ini terjadi lagi kasus penistaan agama, yaitu kasus Holy Wings yang mengadakan promosi minuman keras bagi siapa saja yang bernama Muhammad dan Maria. Akibatnya, 6 orang karyawan Holy Wings ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut. Walaupun begitu, masih banyak masyarakat yang merasa belum puas. Sebab pihak Holy Wings seakan-akan telah lepas tangan dan menjadikan ke-6 karyawan tersebut sebagai korban. Sepanjang tahun 1965 sampai 2017, telah terjadi 97 kasus penistaan agama di Indonesia. Dengan 76 perkara diselesaikan melalui jalur hukum, dan sisanya di luar persidangan. Beberapa di antara kasus-kasus hukum penistaan agama itu mendapatkan sorotan media yang cukup intensif. Selain kasus Ahok dan Holy Wings, ada juga kasus Cerpen Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin, survei tabloid Monitor, Lia Eden, dan gerakan Fajar Nusantara sempat ramai dibicarakan. Sebagai agama mayoritas, Islam mendapatkan kasus penistaan agama terbanyak dengan total 88 kasus. Setiap tahunnya, kasus penistaan agama ini terus meningkat. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mencatat dari Januari hingga Mei 2020 sudah terdapat 38 kasus penistaan agama. Selain Indonesia, beberapa negara juga memiliki hukum berkenaan dengan penistaan agama. Pada tahun 2012, hukuman terhadap tindakan penistaan agama berlaku di 32 negara. Di beberapa negara tersebut, penistaan agama dianggap sebagai tindakan yang melampaui kode kriminalitas. Dalam beberapa negara dan kasus, peraturan ini ditegakkan untuk membatasi ancaman tindakan ataupun perkataan yang menyerang penganut agama mayoritas. Sementara, di negara lainnya, berfungsi sebagai perlindungan kepercayaan beragama untuk penganut minoritas. Walaupun dalam beberapa alasan, negara masih dapat memiliki suatu peraturan mengenai penistaan agama, walaupun negara tersebut sudah melarang secara total penistaan agama. Peraturan ini dapat digunakan untuk menghukum ataupun memperbolehkan yang merasa terhina untuk menghukum pelaku. Peraturan ini mungkin saja diretalasi dan diberlakukan untuk perbuatan blasphemous libel, perbuatan menentang norma, melarang seseorang untuk beribadah,
perilaku merendahkan agama, ataupun juga untuk ujaran kebencian. Dalam bahasa kontemporer, notasi pengertian dari penistaan agama biasanya hiperbolis. Hal ini menyebabkan beberapa ahli bahasa tertarik pada pandangan seperti ini dari orang-orang, sehingga penistaan agama dan blasfemi menjadi istilah yang sering digunakan untuk tujuan ilustratif. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kasih pendapat kalian terkait hal ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share, subscribe juga channel Geolife dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kami. Saya Belmondo Scorpio, sampai ketemu dalam episode Kupas Konsep selanjutnya.